jawaban pertanyaan yang saya bikin ini hanya pertanyaan sederhana, tapi coba Anda pikirkan baik-baik. Seperti itu, apa sih trading menurut Anda? Kenapa Anda kok mau-maunya trading gitu? Kenapa Anda kok mau-maunya trading forex gitu? Kemudian apa sih yang Anda cari di trading? Mau ngapain trading? Lalu berapa lama eh, apapun itu tujuan Anda di trading, dia mesti tercapai. Nah, ini tolong dipikirkan baik-baik, kemudian jangan cuma dipikirkan, sebaiknya dituliskan biar biar dia jadi jelas, dan kalau sudah jelas dia bisa diukur, dan kalau sudah bisa diukur kita bisa bikin sebuah rencana, dan kalau kemudian selanjutnya kita tinggal jalankan aja menurut rencana kita. Nah, di sisi yang main ini tidak ada yang salah. Semua pikiran Anda adalah benar. Jadi misalkan aja kalau Anda pikir trading itu adalah cara cepat untuk jadi kaya, ya udah itu adalah pendapat Anda, dan itu sah-sah aja, itu boleh-boleh aja. Toh beberapa trader sering sekali posting yang profitnya gila-gilaan gitu ya, besar banyak, dan kalau udah profit besar begitu ya berarti kan duit yang didapat banyak, kaya dong, berarti nggak ada salahnya dengan pemikiran seperti itu. Ada juga eh, kalau kita ngikutin buku aja mungkin terkadang yang jadi bentrok gitu ya, jadi nggak sesuai dengan menurut Anda. Jadi di awal sebaiknya menurut saya Anda coba pikirkan yang satu ini, Anda setting pemikiran Anda, dan itu adalah pemikiran Anda sendiri. Jangan takut pikiran Anda salah, pikiran Anda benar menurut Anda. Lalu si mind ini jangan konfrontir dengan teman, jangan diadu dengan teman lain gitu soal pikiran Anda. Kalau menurut Anda A, dia adalah A gitu. Jangan kemudian Anda mesti tanyakan, benar nggak sih alasan saya trading ini adalah ini, itu benar nggak sih, boleh nggak sih, bagus nggak sih? Jangan. Ya, apapun pikiran Anda, dia benar menurut Anda, versi Anda. Ini ego banget ya. Karena memang trading sifatnya personal. Oke. Yang kedua, metode. Semua metode itu bagus. Metode-metode yang ada di internet, yang beredar di internet, metode-metode yang sudah dipublikasikan di buku-buku, metode-metode yang ada di seminar-seminar, di tutorial-tutorial, semuanya bagus. Metode yang ada di grup-grup di Facebook, semuanya bagus. Semuanya bagus, hanya Anda harus bisa menemukan, kemudian menggunakan metode yang nyaman bagi Anda. Ini juga mesti ditambahin juga, sebenarnya ini belum saya ketikkan, metodenya juga harus sejalan dengan pemikiran Anda soal trading dan sejalan dengan rencana Anda di trading. Jadi eh, misalkan satu metode, dia metode scalping deh, metode scalping. Dia metode ini mengharuskan Anda untuk pakai misalkan lotnya kecil, 0,01, harus masuk 0,01, kasih TP 10 pips, kasih SL 100 pip. Biar biar nggak kena stop loss. Jadi jauh begitu. Kemudian taruhlah 100 kali entry benar terus. Lalu Anda dapat duit deh 0,1 kali 10 cuma 0,01 kali 10 kalau di Insta mungkin jadinya dapatnya 0,01. 10 kali berhasil baru dapat 0,1. Sementara di pemikiran Anda inilah cara cepat untuk jadi kaya. Nah, begitu di tangan cuma dapat 0,1 dolar, pikiran kecil kita akan kemudian bertanya kapan kayanya. Jadi itu berarti metodenya lama-lama nanti jadi tidak nyaman bagi Anda. Anda sebaiknya segera temukan, kemudian gunakan metode yang nyaman bagi Anda. Nah, metodenya nggak harus sempurna, nggak harus metode yang bagus. Metode yang paling berbahaya juga asalkan dia nyaman buat Anda, silahkan aja. Itu adalah metode yang baik buat Anda gitu jadinya. Semuanya sifatnya personal. Ya. Dan yang ketiga, untuk berhasil, dia butuh manajemen. Karena katanya ya, menurut teori, bisnis yang luar biasa itu dihasilkan oleh manajemen yang baik, bukan manajemen yang luar biasa, tapi manajemen yang baik akan menghasilkan bisnis yang luar biasa. Apa sih yang mesti kita manajemen? Ya, yang paling sederhana aja, manajemen waktu. Trading forex kan 24 jam, 5 hari dalam satu minggu. Apa 5 hari dalam satu minggu selama 24 jam kita harus berada di depan komputer, depan notebook, terus-terusan megangin gadget biar nggak ketinggalan harga segala macam, kan nggak perlu. So, peluang karena 24 jam dan 5 hari itu berarti kesempatan akan selalu ada. Jadi sebenarnya
mesti lebih santai, Anda tinggal atur aja waktunya. Kalau Anda misalkan punya kesibukan dari jam 7 sampai jam 5 sore, berarti itu bukan waktu terbaik untuk Anda trading. Anda bisa trading mungkin sekitar mulai dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Kemudian kalau misalkan Anda termasuk orang yang tidak kuat untuk begadang, ya nggak usah trading trading sampai malam-malam. Cukup misalkan trading, misalkan di manajemen Anda, manajemen waktu, trading cukup satu hari saya cukup sediakan waktu 3-4 jam untuk trading ya. Itu cukup bagus loh menurut saya. Ini ada telepon nih sebentar ya. Halo, halo, woi, firmannya udah ada. Oke, tunggu dulu ya. Oke, oke, aturnya biasa ya. Oke, oke, thank you. Aduh, ternyata ada kiriman uang. Aduh, mantap banget. Yang kedua adalah manajemen modal. Bagaimanapun trading akan membutuhkan modal ya. Jadi akan membutuhkan modal. Hanya setelah ini nanti baru kita bicara soal manajemen modalnya lagi ya. Jadi saya akan sedikit bicara tentang manajemen modal yang saya gunakan. Yang ketiga, manajemen emosi dong. Nah, intinya kayak gini sih. Kalau Anda lagi sangat emosi Anda lagi luar biasa tinggi, sebaiknya nggak usah trading. Sebaiknya tinggalkan trading. Bagaimanapun ya, si Einstein itu benar. Rumusnya itu dia benar. E sama dengan MC kuadrat kan. Jadi kalau Anda trading pakai emosi, MC-nya jadi kuadrat. Itu katanya begitu. Oke. Nah, ini bagian dari yang perlu Anda pahami, Anda siapkan. Jadi untuk berhasil Anda siapkan, Anda mesti sebaiknya punya ini dulu, siapkan mainnya, pemikiran Anda tentang trading itu apa, tapi ini sifatnya personal, nggak usah peduli dengan orang lain, bagaimana dia. Kemudian metodenya, cari metode yang nyaman Anda gunakan, kuasai metode itu, pahami betul bagaimana metode itu, di mana kekuatannya, dan terutama pahami juga di mana kelemahan dari metode itu. Sehingga Anda misalkan kalau udah paham kelemahannya, misalkan metode saya lemah kalau dia lagi sideways, berarti kita tinggal cari tahu si ciri-ciri sideways seperti apa. Kalau udah ketemu, berarti nggak di saat sideways saya nyingkir. Nanti pas lagi balik. Dan terakhir manajemen. Dengan manajemen yang baik, trading Anda saya yakin bakal jadi bagus. Dan saya yakin kita nanti akan sama-sama jadi. Anda akan jadi trader yang luar biasa tangguh. Akan lebih pakai coret-coretan di bentar saya ngintip punya saya dulu. Wah, dia balik lagi nggak seru banget deh. Oke. Oke. Sampai di sini mau ditanyakan dulu. Ternyata masih ada yang nanya password ya. Oke. Oke, saya lihat ini dulu sambil saya nyari ide untuk uh, cash management. Nih, misal ya. Rata-rata kan kita semua sepaham kalau soal di ada beberapa tulisan mengatakan bagian paling penting adalah money management, money management. Pasnya bikin emosi. Emosi sama dengan MC kuadrat. Hati-hati bang, kalau emosi nanti MC-nya jadi kuadrat. Oke, bentar. Nah, di sini yang perlu kita kita kuasai, saya siapin ininya. Oke. Pertama pertanyaannya untuk saya lebih sering menggunakan cash management. Pengertian cash management itu seperti ini, yaitu saya mengatur, memanajemen besaran setoran yang saya setorkan ke balance. Jadi misal, eh, jadi bukan misal. Jadi pertanyaan pertama adalah berapa besar sih modal secara keseluruhan? Total yang disiapin untuk tradingnya itu berapa? Misalkan saya punya modal eh, $100 deh. Oke. Modal total saya adalah $100. Nah, alternatifnya adalah saya setorkan semuanya ke balance
Atau kalau saya lagi berada di broker yang leverage-nya 1:1000, saya nggak perlu sebenarnya menyetorkan 100 semuanya. Saya bisa saja menyetorkan misalkan $10. Jadi saya alhasil saya bisa punya kesempatan 10 kali untuk menyetorkan $10 ya. Ini pengertian sederhananya dari cash management. Jadi saya mengatur besaran setoran yang akan saya tunjukkan, saya setorkan ke sini. Jadi seperti yang ini belum keseluruhan dari modal, bukan keseluruhan modal yang digunakan untuk trading. Masih ada di belakangnya, masih ada lagi. Oke. Nah, lebih banyak teman memang enak kalau pakai $100. Kenapa kalau pakai $100 misalkan kemudian kita pakai kemudian mungkin kita pakai 0,01 dengan $100, mantap dong ya, punya ketahanan luar biasa tinggi jadinya, mungkin ada sekitar 1000 pips kali ya. Ya sekitar 1000 pips ketahanannya. Jadi kan enak tuh, 1000 pips enak tuh. Jadi sebenarnya nggak butuh analisa, klik aja deh. Klik aja ntar kehajar juga masih kuat deh 1000. Nah, beda dengan pakai $10. Kalau pakai $10 jelas, Mbak kalau saya pakai $10, ada teman yang bilang gitu, Mbak kalau saya pakai $10, saya ketahanannya nyaris tidak ada. Jadi begitu saya klik kemudian salah, habis $10-nya. Sementara kalau pakai 100, berarti lebih enak dong pakai modal besar. Atau kayak misalkan seperti balance-nya saya, enak dong kalau pakai segini, kemudian pakai 0,1 lot, lega banget ya. Jadi kan lebih lebih tenang jadinya. Jadi secara psikologi saya tenang gitu. Nah, yang saya alami adalah 0,01 lot, kalau dapat 100 pip baru dapat $1. Modal saya $100. Nah, saya pertama kali yang juga saya pikirkan, saya harus cari profit sebesar ini pertama kali, baru baru saya mengatakan saya lagi BEP ya, break even point-nya, atau terjadi return on investment. Ini adalah dana yang saya investasikan. Kalau misalkan saya ini dana yang saya investasikan, berarti saya trading tiap ini harus dapat segini. Kalau dia totalnya jadi di equity jadi 200, berarti saya baru break even, belum profit. Saya belum bisa bilang saya profit. Saya baru bisa bilang modal saya sudah kembali. Jadi saya bisa ambil $100, terus ada $100 lagi di balance atau di equity, dan saya masih trading, berarti saya sudah break even point, bisnis bisa berjalan. Kemudian kalau misalkan dapat keuntungan $0,1 lagi, berarti saya baru profit $0,1. Itu pemahaman saya. Nah, jelas lebih enak dong ya kalau pakai $100 dibandingkan dengan ini. Tapi di sisi yang wah, ternyata kita penuh ya, ada satu partisipan decline. Nah, di sisi lain jadinya lamban. Anda butuh butuh banyak kali untuk dapat ini, untuk mengembalikan ini. Itu karena mindset saya pengen pengen kaya dengan cepat gitu ya. Nah, sementara yang ini kalau pakai $10 dengan menggunakan 0,01 lot, secara pemikiran sih kita kayaknya gampang deh untuk nyampe 10 lot, $10 lagi deh. Kayaknya begitu dapat 0,1, oh sabar. 10 kali $1. Oh, 100 kali 0,1 kayaknya udah dapat deh gitu. Jadi lebih 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 mungkin untuk dicapai. Sementara kalau yang ini saya butuh 1000 kali klik untuk bisa dapat modalnya kembali, dan klikkan ke 1001 tanpa salah, saya baru dapat $0,1. Nah, itu kan jadi kalau di mindset saya nggak kena, maka saya pecah seperti ini. Nah, bagian lagi yang juga saya rasakan lebih asik lagi adalah ancaman ruginya itu. Sebenarnya saya jadi batasi, dari kalau saya store 100, dari kegagalan saking santainya kita kadang-kadang ini jadi terlena, akhirnya ini habis juga. Kalau pakai 10 maka tingkat kerusakan saya cuma 10, kalau ini tingkat kerusakannya ada 100. Jadi kalau saya pecah dalam 10 kali, masa sih saya 10 kali 10 kalinya gagal gitu kan, 10 kali 10 kalinya saya loss gitu kan. Profitnya berkurang. Ini kayak naik kencang deh ya. Nggak enak deh ngeliatnya jadinya. Nah, bagian yang juga sering jadi beban adalah masalah ini, ketahanannya nyaris tidak ada begitu kan. Ketahanannya nyaris tidak ada. Kalau di sini ketahanannya nyaris ada. Di sini terkadang kita jadi boleh bilang
asal ngeklik, tingkat asal ngekliknya lebih tinggi ketimbang yang di sini. Kenapa? Kalau di sini kita menyadari kalau salah klik habis. Kalau yang ini salah klik nggak apa-apa, tahan aja kan masih tahan, masih ada ketahanan. Misalkan saya mau sell di sini, kalau pakai $10 mungkin sampai di sini tewas, habis. Kalau pakai 100 ya masih tahan, dia masih dibawa kemana-mana, masih 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 ada aja, masih tenang aja, masih bisa ngapa-ngapain. Kalau di sini nggak ada. Maka yang di sini butuh benar-benar butuh pemahaman Anda tentang metode entry Anda. Jadi kalau kalau di sini secara psikologi saya udah menyadari kalau saya hanya boleh entry di momentum yang sesuai dengan aturan trading saya. Ini juga jadi membuat saya lebih disiplin ketimbang yang ini. Kalau yang ini bikin saya lebih santai, dan kalau kita santai, terkadang kita jadi nggak disiplin. Kalau yang ini, saking tegangnya, justru jadi disiplinnya jadi muncul. Oke. Nah, gara-gara seperti inilah tadi saya jadi nggak bisa ngetik materinya. Oke. Saya buka pertanyaan aja deh, kalau gitu deh lebih gampang kayaknya kalau saya buka pertanyaan yang mau nanya silakan. Sebaiknya lewat Telegram aja ya biar seragam ya. Kalau lewat lewat yang tim viewernya malah tidak bisa saya lihat. Yang posisi saya abaikan aja, posisi saya jangan dilihat. Jangan lihat. Oke, saya sensor aja deh. Ini topik 2000. Nih, ini dia tipes. Jadi kalau mau disiplin sering enggak, maksud saya gini, kalau modal kita kecil, maka entry kita harus benar. Kalau modal kita besar dengan lot yang kecil, entry kita nggak harus selalu benar. Anda misalkan seperti yang di basic strategi kemarin, misalkan Anda salah, Anda bisa averaging down pakai martingale, Anda bisa locking atau hedging seperti itu. Menurut cara ngetes metode itu, oke. Saya cenderung kalau ngetes itu saya cenderung pakai real ketimbang pakai demo. Kalau demo kita lagi belajar metode trading yang kita gunakan dan kita mau cari kelemahan si metode trading itu. Jadi saat lagi pakai demo account, saran saya pakai aja lot yang banyak, lot yang full, tapi di jurnal. Nanti kemudian temukan di mana kelemahan dari si metode itu. Kalau kekuatannya udah pasti kuat deh, udah pasti bagus deh. Semua metode pasti bagus, yakin deh. Semua metode pasti bagus. Yang perlu kita cari tahu adalah di mana ya metode yang kita gunakan itu memberi kerugian terbesar kita. Itu perlu tahu. Ada lagi, ada lagi. Intip lagi, saya intip lagi. Sebenarnya nggak boleh, nanti kan tadi ada mbak yang biru-biru itu nanti pingsan katanya. Jadi saya sensor lagi ya, sensor lagi. Udah nggak bisa apa-apain kalau sahur. Iya, kalau modalnya kecil, kalau balance yang kita store kecil, jelas nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, misal ini adalah keseluruhan dana Anda. Nah, ini yang suka ngenes kalau kalau jadi kena margin call. Berarti kan kehabisan peluru, makanya margin call itu suka menyakitkan. Kalau pakai cash management, kalau Anda atur berapa besaran jumlah balance yang Anda store, kalau margin call ya biasa aja, santai aja. Kenapa? Karena masih ada dana di dana Anda yang memang Anda persiapkan untuk trading. Kalau ini keseluruhan, maka kalau ini habis, kemudian berarti Anda mesti ngorek-ngorek dari komposisi dana yang lain. Bisa jadi itu dana dana misalkan dana untuk uang untuk di dapur, wah itu bisa mengganggu para istri nanti untuk masak, ntar masaknya jadi Indomie lagi deh, nggak enak deh kita kalau kalau gara-gara kita margin call makanan jadi Indomie lagi, nggak dapet sop buntut seperti tadi. Oh ternyata ada yang baru nanya. Kalau modal kecil kita strateginya nggak mungkin averaging. Ya,
Modal yang kecil jelas membutuhkan leverage yang tinggi. Agak sulit pakai leverage yang kecil ya seperti ini. Leverage-nya kan cuma 1:100 nih. Jadi ini jelas berbahaya ya. Jelas berbahaya. Makanya saya di Facebook kan saya tampilkan ini adalah manajemen money management yang MM yang buruk gitu ya. Ininya sih bagus ya. Kalau averaging Anda jelas modal yang Anda siapkan harus besar. Di cash management ini dipecah. Kalau misalkan dan kalau ini jelas ini boleh bilang karena saya pakai model cash management ini bukan keseluruhan dana yang disiapkan. Trading itu sebaiknya dilakukan kalau Anda dalam kondisi siap aja. Kalau Anda tidak siap sebaiknya jangan trading. Kalau misalkan lagi ada kerjaan, walaupun ya kita bisa ngelihat dari gadget pakai gadget, tapi kan lebih lebih nyaman sebenarnya nggak pakai PC ya. Jadi saran saya sebaiknya sih kalau ada rencana untuk keluar, mendingan nggak usah entry gitu ya. Saya rata-rata biasanya sih saya bagi 10 atau 12 atau 15 gitu. Nah, kira-kira bagusnya yang didepositkan berapa persen dana yang pertanyaannya bukan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya berapa dari dana yang di rekening bank itu berapa persen yang Anda siap rugi? Kalau misalkan di rekening bank ada 50-an juta kemudian cuma siap rugi 10 juta, nah itulah 10 juta yang siap untuk trading. Lalu kemudian dipecah lagi, jangan setor semuanya, sakit juga tuh. Wih, ada Arif. Ya, berapapun setorannya, ini adalah dana yang siap habis. Berapapun setorannya, inilah dana yang siap habis. Jadi kalau saya ini siap. Sebenarnya kalau cash management kayak gini sih. Sebenarnya kalau saya lagi full load kayak gini, saya siap lossnya kan ini. Saya siap lossnya adalah sebesar ini. Nah, di belakangnya kan masih ada lagi dana. Jadi saya nggak terlalu pusing gitu. Sama aja kan dengan ini adalah stop lossnya. Ini adalah stop lossnya. Jadi kalau pakai dana besar misalnya saya masukkan langsung 1,5 M di sini, 150.000 dolar di sini langsung saya masukkan. Terus saya capek-capek bikin stop loss 15.000, ya mendingan gini deh, nggak capek bikin stop loss 15.000. Ayo turun lagi, turun dikit lagi. Tapi bukan berarti 15 itu langsung sekali entry MC kan Pak? Kalau seandainya kita salah Enggak, posisi. enggak, enggak, enggak. Jadi di di cash management setelah kita setor, selanjutnya kan terserah Anda. Apakah metode Anda bisa seperti ini? Bisa langsung 180%. Apakah Andanya bisa seperti ini? Kalau Anda langsung tiap kali begitu ngeklik ini kemudian perut mules ya jangan. Anda punya begitu ngeklik terus tensi darah naik jangan. Atau bahkan Anda bisa kejang-kejang ya jangan. Ini kan bisa aja ini kita langsung pakai lot cuma misalkan 1 lot atau pakai 0,1 lot. Ya nggak apa-apa. Pertanyaannya nyinggung. Rasanya udah dijawab tadi ya. Jadi ya, ini sekali lagi ini pertanyaannya sifatnya jadi kalau ini jawabannya Anda sebenarnya bisa jawab sendiri nih. Enaknya gimana gitu. Ini malah berdebat passwordnya. Roomnya udah penuh, percuma juga tahu Udah penuh nggak passwordnya. bakal ditolak. Aduh, masih 2.900 aja nih. Di belakang ada siapa sih yang nanya? Oh, ada Arif. Oh ya, oke. Lupa saya lupa. Ntar saya cariin. Pasti bikin. Ini gara-gara mereka berdua ini saya jadi nggak bisa ngetik.
Oke, berarti ini ya lain kali passwordnya ini nggak usah pakai pas gitu ya. Nih berarti password selanjutnya ini ya. Serem ya, bukunya serem. School gitu ya. Nah, ini lebih canggih nih, bukunya lebih canggih, lebih bagus dari yang saya sampaikan ya. Lebih bagus. Saya sini sederhana aja. Gitu kan. Cuma 16 derajat, belum jadi kulkas. Udah 3.000 lagi. uh, ini yang kena reject banyak kali nih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya saya santai deh. Materinya cuma segitu emang case management cuma Kak, switch-nya naik lagi. Oilnya oke bertahan di 31. Nah, ascending triangle, breakout, konfirmasi, retest. Kalau ini sepertinya lanjut ya, cenderung lanjut. Sini time frame-nya 1 jam, jadi menit 59. Kalau kalau ada keinginan trading ya bisa diklik stop loss-nya di sini, target terdekatnya ini. Iya. Wih, tumben ngal. Tumben aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri aja ya. Iya, dia capture langsung. Entry rule-nya pakai apa? Nggak lucu ya kalau kalau saya nulis 1% candlestick kemudian saya nggak pakai itu ya. Tuh kan. Oke. Oke, ada lagi. Kondisi apa yang bikin Mbak close OP? Kalau rasanya dia nggak mau turun lagi kayaknya saya cut deh. Pokoknya ya lihat ya. Dia dia udah nih dia coba segini. Coba sekali. Kalau dia coba lagi ya udah lari aja lah. Capek. Analisanya pakai candlestick aja sama aja. Analisanya yang di candlestick mania. Jadi seperti seperti tadi ini tadi saya sampaikan analisa ya. Saya belum entry. Saya cuma analisa ini kayaknya eh, ascending triangle. Kalau ascending triangle biasanya tinggi dari dari sini nih, tinggi ini diukur tinggi ini jadi potensi kalau dia dia breakout gitu. Jadi naik mungkin setinggi ini. Tinggi dari sini dia bisa naik ke atas. Oke. Nah, passwordnya apa? Pasti bikin emosi. Percuma juga dapat passwordnya sekarang soalnya udah ditolak semua nih, udah penuh. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Kesian tuh yang nggak masuk. Nih, oke. Ini pertanyaan creator dari Candlestick 101 nggak boleh dilewatin nih. Penting nih pertanyaannya. Biasanya susah loh pertanyaan dia. Kalau misal modal, kok belum ada lanjutannya? Nggak bisa. Super aja. Pakai chat. Oke. Jangan pakai ini deh, pakai yang lain. Nah,
eh kita bisa pakai, sorry, nggak menarik sih. Yang kondisinya agak menarik dilihat deh. Nah, apa sih? Nah, gini deh. Saya bisa pakai seperti ini. Pot. Harga bagaimana garisnya? Entah lagi. Kemudian biasanya sih kadang-kadang kayak support tuh suka suka kayak kayak mengerucut gitu ya. Nah, jadi support. Support line-nya, support line kan garis yang kita tarik dari low ke low yang kemudian memberi visualisasi kalau harga lagi naik, harga lagi bergerak naik. Compoundingnya di kenapa compoundingnya di rekening? Compoundingnya di account. Oke, ini misal kita deposit 10% dari yang disiapin. Misal misal aja yang $100 tadi adalah 10% dari yang kita siapkan ya enggak. Kemudian di situ kemudian kita nanti di dalamnya kita pakai misalkan 0,1 lot deh biar biar gampang hitungnya. Pakai 0,1 lot. Lalu compoundingnya di mana? Saya compoundingnya yang lotnya itu aja deh kayaknya. Setorannya akan tetap 10% aja. Setorannya tetap akan dibikin 10% aja. Compoundingnya itu bagian dari si si kondisi tradingnya. Ya, lotnya makin digedein nanti. Tapi misalkan kayak gini, misalkan 10% pertama, misalkan kita bagiin seperti ini. 10% itu akan saya gunakan dari Senin sampai Jumat. Nah, misalkan di Senin kemudian, sorry, di Selasa udah habis, 10% udah habis, maka saya masukkan 10% lagi di Senin selanjutnya untuk Senin sampai Jumat. Selasa habis, saya masukin Senin lagi gitu. Nah, kalau misalkan udah 50% dana modal yang saya gunakan kemudian habis, saya harus berpikir ulang. Itu metode trading saya udah bener atau enggak? Kok kusut banget gitu kan? Jadi setelah 50% saya biasanya kalau udah 50% ya udah saya break dulu deh. Mikir lagi. 9 menit. Nah, misal profit kan 10%, misal pertama 0,1 kemudian bisa kita naikkan di hari kedua kita pakai 0,2, di hari ketiga kita pakai 0,4 atau 0,3 atau 0,4, di hari kelima withdraw dong, withdraw aja, balik balik ke 10% lagi nggak apa-apa kan, nunggu ngerekamnya juga out. Bagus jadinya si cash manajemennya jadi materi yang yang bisa dijual karena rekamannya hancur lebur. Materi. Jadi tiap minggu wajib di WD. Nah, sekarang pertanyaannya, WD itu wajib atau enggak? Saya di semua broker saya pakai itu, saya pakai cash management. Nah, kalau wajib ya, jadikan dia sebuah kewajiban. Kalau los, ya WD harga diri aja di WD. Enggak, saya lagi ada itu. Saya tidak buy di sini kenapa? Karena saya masih ada posisi euro ya. Jadi saya cuma ngeliat aja memastikan apa yang saya klik benar. WDR mata, benar juga tuh WDR mata. Ya dari mana? Oh, tar. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini beneran kayak jadi materi rahasia ya yang jumlah WD aja beneran. Enggak. Kalau
Anda mau tentukan ya silakan. Itu rule, itu manajemen Anda gitu. Tapi kalau saya sih enggak ya. Kalau misalkan ini nanti jadi 20.000, saya mungkin withdraw-nya 15.000. Ini saya biarin jadi 5.000. Oh, Bank of England mau high grade. Oke, pantas sudah naik. Bikin lagi. Ya, yang penting profit dulu deh. Kita berusaha profit dulu. Juru rekam lagi panik. Oke, kalau nggak ada lagi, bentar. Kalau nggak ada ya kita akhiri aja. Eh, yang paling bagus sebenarnya menurut saya yang versi MM yang ada di itu ya, ada yang di forum-forum ataupun di tulisan internet ataupun di buku-buku itu jelas MM yang sempurna. Kalau yang cash management ini ya cuma manajemen asal-asalan dari saya aja. Oke, kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di meeting selanjutnya ya.